Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'du. Hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali mengkaji kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Shiyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Al-Halawah Al-Misri hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah atas izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, buku ini telah saya terjemahkan juga. Pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan yang kelima, insyaallah kita akan membahas tentang ahkam masuknya bulan Ramadan dan ru'yatul hilal. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya salafus saleh kita terdahulu biasa mengisi bulan Sya'bannya ini dengan 3 hal. Yang pertama dengan memperbanyak puasa itu sendiri sebelum Ramadan. Kemudian yang kedua biasa menghabiskannya dengan memurojaah hafalan Qur'annya agar tidak kesulitan untuk menghatamkannya di bulan Ramadannya nanti. Kemudian yang ketiga, mereka biasa mulai mengganti pelajaran-pelajaran di halakoh ilmu mereka, baik di masjid-masjid dan lain sebagainya, dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan, juga fikih 2 hari raya gitu. Itu semua agar kita bisa mendapatkan kelengkapan pahala di ibadah puasa kita, di mana kita mendahulukannya dengan ilmu sebelum amal. Jadi kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan pahala kita yang lebih lengkap lagi, karena kita mendahulukannya dengan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan. Nah, pembahasan yang kelima ini adalah tentang hukum tentang masuknya bulan Ramadan. Seperti apa sih gitu? Dan tentang ru'yatul hilal. Maka di sini kurang lebih ada 9 pembahasan yang akan kita bahas bersama insyaallah taala. Kita lihat penulis mengatakan poin pembahasan yang pertama adalah dengan apa bulan Ramadan itu ditentukan. Penulis mengatakan bulan Ramadan ditentukan dengan cara ru'yatul hilal atau dengan melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, jadi menentukan bulan Ramadan itu dengan 2 cara. Yang pertama ru'yatul hilal. Ru'yah artinya melihat, hilal adalah bulan yang masih pada tanggal awalnya itu. Bulan itu dalam sebuah riwayat ketika sahabat sedang melihat hilal, semua tidak melihat hilal kecuali salah seorang dari mereka saja yang melihat hilal. Kemudian dia bertanya, "Kenapa kalian tidak melihat hilal?" gitu. "Saya melihat hilal." gitu. Yang kemudian ternyata sahabat itu mengangkat satu helai rambut warna putih, dan ternyata itu uban yang ternyata itulah yang sedang berada di depan matanya. Sehingga sahabat itu mengira bahwasannya dia telah melihat hilal. Tapi ternyata yang beliau lihat itu bukan hilal, melainkan satu helai rambut ubannya itu. Sehingga maksudnya adalah ternyata hilal itu sedemikian tipis gitu. Hampir serupa dengan satu helai rambut uban seseorang gitu. Nah, jadi ru'yatul hilal, melihat hilal. Kemudian yang kedua, atau dengan melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kapan ru'yatul hilal dilakukan? Ru'yatul hilal dilakukan di tanggal 29 Sya'ban. Sekarang misalkan pagi ini tanggal 29 Sya'ban. Kata Rasul kan, bulan itu kalau tidak jumlahnya 29, maka dia 30 hari jumlahnya. Maka misalkan sekarang tanggal 29,
malam nantilah kita melakukan ru'yatul hilal, melihat hilal gitu. Nah, besok apakah 1 Ramadan gitu ya, atau justru ketika hilal tidak terlihat maka besok adalah 30 Sya'ban gitu. Maka lusanya barulah 1 Ramadan. Jadi ru'yatul hilal dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban. Apakah besok masih bulan Sya'ban tanggal 30 atau justru sudah masuk tanggal 1 Ramadan karena terlihat hilal gitu. Kemudian ke arah mana kita melihat hilal? Maka melihat hilal itu adalah ke arah matahari terbenam di arah barat. Kalau di kita matahari terbenam di arah barat, maka disitulah letak kita melihat hilal gitu. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jadi artinya menentukan 1 Ramadan berpuasa itu haruslah dengan hilal gitu. Begitu juga dalam rangka berbuka di sini adalah menentukan 1 Syawal. Jadi tidak berpuasa, artinya berbuka di sini adalah 1 Syawal, yaitu dengan ru'yatul hilal juga. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddat Sya'ban 30. Jika hilal tidak terlihat gitu, di tanggal 29 malam 30 Sya'ban itu hilal tidak terlihat, maka lengkapilah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka pembahasan pertama, dengan apa bulan Ramadan ditentukan? Maka dengan ru'yatul hilal atau dilengkapi menjadi 30 hari bulan Sya'ban. Pembahasan kedua, apakah ada zikir tertentu yang bisa diucapkan bagi yang melihat hilal? Misalkan di Indonesia ini kita memiliki banyak titik untuk melihat hilal gitu. Tatkala para petugas untuk melihat hilal itu melihat hilal, apakah ada zikir tertentu? Yang masyhur itu ada, yaitu seperti doa Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam wa rabbi wa rabbukallah. Ini doa yang masyhur yang dibaca oleh para petugas penglihat hilal gitu. Yang artinya adalah, ya Allah, datangkanlah hilal untuk kami dengan keberkahan, keimanan, keselamatan dan keislaman, dan Robku dan Robmu wahai hilal adalah Allah. Memang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, akan tapi Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasan gharib gitu. Gharib itu aneh periwayatannya dalam sanadisasinya. Berkata Imam Abu Dawud, dalam bab ini tidak ada hadis Nabi yang sahih. Jadi artinya adalah hakikatnya berdoa khusus, zikir khusus tatkala melihat hilal. Memang para ulama sepakat, Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmizi, kemudian Imam Al-Uqaili mengatakan bahwasanya hadis-hadisnya adalah lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Akan tetapi karena sudah masyhurnya doa ini, maka boleh saja diamalkan, boleh saja untuk diamalkan. Sekalipun tidak, maka tidak ada permasalahan di sana. Poin pembahasan ketiga, butuh berapa orang yang menjadi saksi dalam menentukan hilal Ramadan? Misalkan pemerintah kita nih, hakikatnya kita butuh berapa saksi nih untuk yang bisa kita terima kesaksiannya mereka telah melihat hilal? Berapa orang? Apakah 1 orang ketika datang ke kita, saya telah melihat hilal di tempat saya, misalkan baik di Lombok, di Jawa Barat atau di mana, 1 orang. Nah, maka apakah cukup kesaksian 1 orang itu untuk menentukan besok adalah 1 Ramadan atau tidak? Atau justru haruskah 2 orang yang datang ke pemerintahan mengatakan bersaksi kami berdua telah melihat hilal? Atau justru lebih dari 2 orang? Tatkala sudah lebih yang melihat hilal, lebih dari 2 orang, maka barulah kita bisa menentukan bahwasanya besok adalah satu Ramadan. Apakah seperti itu atau seperti apa? Maka lihat, penulis rahimahullah ta'ala berkata, para ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam pembahasan ini. Pendapat pertama adalah pendapat sahabat Umar ibn Khattab, juga sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ini juga pendapatnya sahabat Abdullah ibn Umar. Juga ini adalah pendapatnya Abdullah ibn Mubarak, juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i, bahwa jika yang melihat hilal 1 orang laki-laki yang adil, maka kesaksiannya diterima
dan wajib bagi orang-orang mengikuti kesaksiannya untuk berpuasa di esok hari. Nah, jadi ini pendapat kalau dalam imam kita yang 4 ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mazhab kita. Maka artinya cukup satu orang saja yang datang memberikan kesaksiannya bahwasanya ia telah melihat hilal di waktu maghrib tersebut. Maka kalau sudah ada satu orang saja dan dia adalah adil, orang yang adil, artinya orang yang adil adalah orang yang bukan fasik. Fasik itu para ulama mengatakan khuruju an ta'atillah. Dia banyak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak bisa diambil kesaksiannya. Yang bisa diambil kesaksiannya adalah orang yang beriman yang zahirnya dia melakukan amal-amal soleh dan menjauhkan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, jadi artinya dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i cukup satu orang saja yang menjadi saksi. Dia telah melihat hilal, maka sudah satu wilayah tersebut wajib mengambil kesaksian satu orang yang adil ini, yang kemudian besoknya adalah berpuasa. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah, putranya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Tara an-nasu al-hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bi siyamihi." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Artinya adalah Abdullah bin Umar berkata, tatkala orang-orang sedang menunggu melihat hilal, itu, kemudian aku melihat hilal. Tatkala aku sendiri melihat hilal, aku langsung datang kepada Rasulullah dan memberitahu kepada Rasulullah bahwasanya aku telah melihat hilal. Aku sendiri di sini saksinya. Poinnya adalah Abdullah bin Umar sendiri yang datang kepada Rasulullah mengatakan bahwasanya aku telah melihat hilal. Kemudian yang terjadi adalah Rasul berpuasa dan memerintahkan sahabat-sahabat lainnya untuk berpuasa. Maka dalam hadis ini artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kesaksian dari satu orang saja. Maka artinya mazhab Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan cukup satu orang saja sebagai saksi dia telah melihat hilal. Artinya kalau ada satu orang saja yang datang, orang yang adil, kemudian dia bersaksi, bisa diambil sumpahnya, dia mengatakan telah melihat hilal, maka satu daerah setempat itu wajib baginya mengikuti kesaksiannya orang tersebut. Cukup satu orang. Tapi pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik dan Imam Abu Dawud Adz-Dzahiri, beliau mengatakan harus dua orang yang adil. Harus dua orang yang adil, tidak boleh satu orang walaupun dia adil. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, artinya adalah jika dua orang syahid telah melihat hilal, maka berpuasalah dan berbukalah kalian. Jadi di sini kan kalimat Rasul jika dua orang gitu sudah melihat hilal, maka berpuasalah kalian semua. Jadi kalau pendapat yang Imam Malik ini harus dua orang. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan hilal Ramadan harus disaksikan oleh orang banyak lebih dari dua gitu. Lebih dari dua. Maka pendapat mana yang lebih kuat? Pendapat yang dipilih oleh penulis hafizahullah taala adalah pendapat yang pertama, pendapat jumhur, yaitu pendapat Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala bahwasanya cukup satu orang saja yang menjadikan saksi. Dia jadi maksudnya bisa kita terima cukup satu orang saja. Kalau sudah ada satu orang yang memberikan kesaksiannya dan sumpahnya bahwasanya ia telah melihat hilal di waktu maghrib itu, maka cukup. Besok adalah 1 Ramadan dan semuanya wajib mengambil kesaksian orang ini dan berpuasa. Poin pembahasan keempat itu, berapa laki-laki yang bisa untuk menjadi saksi hilal di bulan Syawal? Maksudnya yang kedua ini untuk menentukan 1 Syawal, Idul Fitri. Kalau yang pembahasan tadi untuk menentukan 1 Ramadan butuh berapa saksi? Cukup satu saja, pendapat jumhur yang lebih kuat gitu. Nah sekarang untuk menentukan tanggal 1 Syawal di mana itu adalah hari Idul Fitri, kan ru'yatul hilal juga. Ru'yatul hilal dilakukan juga dan dilakukan setiap tanggal 29 gitu ya, untuk menentukan besok apakah kalau terlihat hilal maka tanggal 1 bulan baru. Kalau tidak terlihat maka genapkan bulan tersebut menjadi 30 hari. Nah, untuk bulan Syawal berapa orang? Di sini Imam Abdul Bar berkata sudah menjadi ijma', kesepakatan ulama bahwa hilal Syawal harus disaksikan dengan 2 orang yang adil. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Rib'i bin Khirashi
dari sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW, ia berkata, pada saat itu kaum muslimin sedang melengkapi puasa Ramadannya. 30 hari. Karena mungkin tidak terlihat pas maghrib semalam itu, hilal tidak terlihat. Nah, akhirnya kan dilengkapi jadi 30 hari. Kemudian datanglah 2 Arab Badui ini di esok harinya yang mengatakan bahwa mereka telah melihat hilal kemarin gitu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar berbuka. Jadi ini kasus tatkala sahabat itu malam melihat hilal untuk satu Syawal itu, apakah besok masih Ramadan tanggal 30-nya atau sudah tanggal 1 Syawal. Ternyata sahabat tidak melihat hilal. Keesokan harinya otomatis itu adalah tanggal 30 Ramadan, masih berpuasa karena semalam hilal tidak terlihat. Akhirnya Rasul dan sahabat pun berpuasa. Tiba-tiba di siang harinya itu datanglah 2 Arab Badui pedalaman. Arab pedalaman datang kepada Rasulullah, kenapa masih pada berpuasa? Loh, emang kenapa? Apa yang terjadi? Kami berdua telah melihat hilal semalam. Maka Rasulullah SAW langsung memerintah kepada sahabat untuk berbuka. Sekarang adalah satu Syawal itu berbuka, kemudian ini adalah 1 Syawal. Jadi artinya adalah hilal bulan Syawal itu harus ditentukan dengan 2 saksi yang adil gitu. Pembahasan ke berikutnya adalah apa hukumnya berpuasa di hari Al-Ghaim, Nah, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tanggal 29 itu kita melihat hilal maghrib, jika tidak terlihat gitu ya, maka digenapkan menjadi 30 hari. Ini misalkan Sya'ban nih, 30 hari. Berarti lusanya itu adalah bulan Ramadan. Maka tanggal 30-nya itu kalau tidak disebut dia hari ghaim itu mendung, atau yang kedua hari syak. Syak itu ragu. Artinya apa? Tatkala tanggal 29 malam 30 ini, apakah malam besoknya 30 atau tanggal 1 bulan baru, tatkala kita melihat hilal tidak terlihat disebabkan mendung, cuaca mendung, hujan, maka besok itu tanggal 30 disebutnya hari Al-Ghaim. Hilal tidak terlihat maka digenapkan menjadi 30. Nah, itu tanggal 30 Sya'ban itu disebut hari Al-Ghaim. Hilal tidak terlihat karena mendung. Tapi ketika misalkan malam 29 malam 30 melihat hilal, kemudian hilal tidak terlihat juga. Tidak terlihat dan cuaca cerah. Nah, maka tanggal 30 Sya'bannya itu disebut dengan hari syak, hari ragu gitu. Maka apa hukumnya kita berpuasa di hari itu, tanggal 30 Sya'bannya itu? Ketika hilal tidak terlihat baik karena mendung atau tidak terlihat walaupun dalam keadaan cerah gitu. Maka pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i, dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Jumhur ulama mengatakan, mereka berpendapat tidak bolehnya berpuasa di hari Al-Ghaim. Tanggal 30 Sya'ban itu tidak boleh ada lagi yang berpuasa karena hilal tidak terlihat baik karena mendung atau cerah. Hari syak ini ragu nih. Hari ragu apakah tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Maka pada saat itu tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena ada hadisnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, jika tidak terlihat karena mendung, jika hilal tidak terlihat karena mendung, maka lengkapilah menjadi 30 hari gitu. Kemudian hadis lain, hadis Bukhari mengatakan, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari syak, hari ragu, hilal tidak terlihat bukan karena mendung gitu ya, maka sungguh telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Dan inilah pendapat yang kuat karena pendapat jumhur ulama, sehingga puasa di tanggal 30 Sya'ban tidak diperkenankan karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Pembahasan berikutnya, barang siapa yang melihat hilal sendirian dan orang-orang tidak mengamalkannya, apakah ia berpuasa? Nah, maka lihat di sini pendapat yang pertama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan salah satu riwayat Imam Ahmad, mereka mengatakan wajib berpuasa dan berbuka dalam keadaan sembunyi. Jadi artinya ini satu orang lain di tempat di Bogor misalkan melihat hilal gitu, tapi tidak melihat hilal. Tapi ketika saya sedang di perjalanan, saya qadarullah dan melihat hilal di arah barat tempat matahari tenggelam gitu. Tapi ketika saya tanya teman-teman lain, semua masyarakat tidak ada yang melihat hilal. Maka bagaimana posisi saya yang melihat hilal itu?
Apakah saya wajib besok berpuasa atau tidak? Nah, pendapat Imam Syafi'i mengatakan wajib ia berpuasa dan berbuka dalam keadaan sembunyi, gitu. Bagi dia yang melihat sendirian hilal, orang-orang tidak melihat hilal tanggal 1 Ramadan, maka dia besok berpuasa sendiri dan berbuka dalam keadaan sembunyi, gitu. Karena hadis secara umum dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang sudah melihat hilalnya itu, maka wajib baginya berpuasa. Kemudian Rasul bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati." Puasalah kalian karena telah melihat hilal, dan berbukalah kalian karena telah melihat hilal, gitu. Poin pembahasan berikutnya tentang masalah perbedaan tempat terlihatnya hilal. Maksudnya adalah begini, misalkan kita di Indonesia, ada Arab Saudi, ada sahabat kita kaum muslimin di negeri Afrika, di Mesir misalkan gitu, Aljazair, di Maroko dan sebagainya. Nah, apakah jika di Indonesia telah melihat hilal, maka wajib nih negara-negara Islam lainnya mengikuti hilalnya Indonesia, atau justru setiap negara memiliki tempat hilalnya tersendiri? Jadi misalkan di Saudi telah melihat hilal, di Indonesia para petugas melihat hilal itu tidak melihatnya. Maka apakah hilal Saudi khusus untuk negara Saudi saja dan Indonesia mengikuti tempat hilalnya saja, atau justru mengikuti? Nah, maka lihat pendapat para ulama di sini. Penulis mengatakan para ulama ternyata berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah tatkala satu hilal itu sudah terlihat dimanapun, maka negara-negara lain wajib mengikuti hilal tersebut. Jadi misalkan Saudi tidak melihat hilal karena lebih dulu melihat hilalnya daripada Indonesia terlebih dahulu melihat hilal. Ketika Indonesia melihat hilal, kemudian ternyata hilal tidak terlihat di Indonesia. Kemudian waktu setelahnya, beberapa jam kemudian Saudi melihat hilal, dan ternyata pada saat Saudi melihat hilal, terlihatlah hilal bagi mereka di sana. Maka Indonesia apakah wajib mengikuti hilalnya Indonesia atau tidak? Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Ketika Saudi ternyata melihat hilal, maka Indonesia wajib mengikuti ru'yat hilalnya Saudi. Atau misalkan yang di Maroko, semua tidak melihat hilal, tapi di Maroko saja terlihat hilal, maka semua dalam pendapat yang pertama ini wajib mengikuti ru'yat hilalnya Maroko. Pendapat pertama ini adalah pendapatnya jumhur ulama, imam kita yang 4 gitu. Dalilnya adalah ayat-ayat yang tadi kita sampaikan dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang sudah melihat hilal, maka wajib berpuasa. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal." Nah, gitu. Ini dalil secara umumnya yang diambil oleh pendapat jumhur ulama, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah, kemudian pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian pendapatnya Imam Ahmad. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan enggak, setiap negeri itu memiliki ru'yat hilalnya sendiri, gitu. Sehingga kalau misalnya di mana, misalkan di Mesir terlihat hilal, di Indonesia tidak terlihat hilal, maka Indonesia tidak wajib mengikuti ru'yat hilalnya di Mesir, gitu. Dalilnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, gitu, bahwasanya Ummu Fadl ini mengutus Quraib dari Madinah menuju Syam, yaitu kepada Muawiyah. Jadi ini ada orang Madinah yang diutus untuk bertemu kepada Muawiyah, bertemu dengan Muawiyah di Syam. Ini kan Madinah dengan negeri Syam itu kan berbeda negara gitu, berbeda negara. Quraib berkata, "Kemudian aku sampai di Syam dan memenuhi kebutuhan Ummu Fadl yang telah mengutusku. Dan hilal Ramadan terlihat ketika aku sedang di Syam. Tatkala sudah di Syam, dia melihat hilal. Maka aku melihat hilal pada malam Jumat. Di Syam, hilal terlihat pada malam Jumat. Kemudian aku pergi ke Madinah di akhir bulan Ramadan. Dan aku ditanya oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas tentang hilal. Abdullah ibnu Abbas berkata, "Wahai Quraib, kapan Anda melihat hilal?" gitu. Kemudian kata Quraib, "Aku melihat hilal di Syam, di negeri Syam, malam Jumat." Negeri Syam itu ya Palestina, Urdun, Yordania, dan Irak. "Aku melihat hilal malam Jumat." Kata Abdullah bin Abbas, "Apa engkau benar melihatnya?" "Iya, aku melihatnya, orang-orang pun melihatnya, dan Muawiyah pun melihatnya, sehingga kami berpuasa."
Kemudian berkata Abdullah bin Abbas, tapi justru kami melihat hilalnya itu pada malam Sabtu. Di Syam malam Jumat, di Madinah malam Sabtu. Maka kami tetap berpuasa 30 hari atau kami melihat hilal, kata Abdullah bin Abbas. Quraib bertanya, wahai Abdullah bin Abbas, tidakkah engkau mencukupkan dengan ru'yat hilalnya Muawiyah di Syam? Gitu. Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Bukan seperti ini Rasulullah SAW memerintahkan kami. Sehingga Imam Malik atas dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini mengatakan setiap negara itu memiliki ru'yatul hilalnya tersendiri. Di negara itu tidak terlihat hilal, maka ya sudah, tidak berpuasa walaupun di negara-negara lain sudah terlihat hilal gitu. Nah, maka dua-duanya adalah pendapat yang kuat. Adapun yang dipilih oleh penulis adalah pendapat jumhur. Dimanapun hilal sudah terlihat, maka besok adalah satu Ramadan. Bagi yang mau ngambil pendapat yang kedua, Indonesia punya ru'yatul hilal tersendiri, Malaysia punya ru'yat tersendiri, Jazirah Arab punya sendiri dan sebagainya, masing-masing mengikuti ru'yah hilalnya sendiri gitu. Kemudian apakah boleh menggunakan metode hisab dalam ru'yatul hilal? Singkatnya adalah jumhur ulama mengatakan hakikatnya sebenarnya tidak boleh, karena sudah ada dalil-dalil yang syar'i seperti hadis Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala gitu. Akan tapi ada ulama dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Al-Mawardi mengatakan bolehnya kita menghitung Ramadan itu dengan hisab, metode hisab. Beliau berpendapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl, wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Sehingga Imam Al-Mawardi mengatakan metode hisab itu diperbolehkan juga untuk menentukan kapan 1 Ramadan dan kapan 1 Syawal. Jika terlihat bulan hilal di siang hari, apa yang harus dilakukan? Ini pembahasan kita yang terakhir. Jika hilal terlihat di siang hari, apa yang dilakukan? Nah, jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah mengatakan, jika hal itu terjadi, maka itu hukum untuk esok harinya. Misalkan sekarang nih, semalam kita melihat hilal tidak terlihat gitu. Dan jika kita melihat hilal di siang hari ini, maka itu satu hilal untuk hari esok gitu, untuk hari esok. Dalilnya adalah lihat bahwa Abi Wa'il berkata, telah datang kepada kami pesan dari Umar ibn Khattab bahwa hilal itu sebagiannya besar dari sebagian yang lain. Maka jika kalian melihat hilal di siang hari, janganlah berbuka dalam menentukan 1 Syawal. Maksudnya kalau melihat hilal di siang hari jangan berbuka sampai ada 2 muslim yang melihat hilal kemarin baru boleh berbuka gitu. Jadi artinya kalau di siang hari itu hilal untuk, kalau jika terjadi hilal setelah di siang hari, maksudnya mungkin menjelang zuhur atau setelah zuhur, maka itu hilal untuk esok hari, bukan hari tersebut. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.